Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang ngasih saya sepatu dan sepatu ini dikirim khusus, maka saya bersyukur mendapatkan sepatu ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, sepatu ini kita anggap sebagai perahu. Dan kalau dia berjalan di ombak yang besar, dia akan terombang-ambingkan. Dan penumpangnya di dalam mulai panik. Jangan-jangan tenggelam, jangan-jangan tenggelam. Wah, kalau tenggelam gimana? Saya nggak bisa berenang. Wah, gimana lagi ini kalau tenggelam? Saya tidak bisa berenang juga. Saya bisa berenang. Nanti silahkan yang tidak bisa berenang pegang ini si belt. Safety, semacam alat pelampung supaya kalau tenggelam itu masih bisa terapung dan nanti bisa ditolong. Kalau sudah berenang masih nyaman juga. Toh ini bukan laut yang besar, ini hanya danau kecil, Danau Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang dinamika Yesus dan para muridnya. Ketika hari mulai gelap, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak menyeberang ke Betsaida dengan perahu. Kemudian Yesus menyuruh banyak orang yang mengikuti dia, minta disembuhkan dan juga mendengarkan ajarannya untuk pulang ke rumah masing-masing. Maka kemudian Yesus sendiri naik ke bukit untuk berdoa. Dan malam-malam perahu para murid yang tanpa Yesus diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan kemudian para murid berjuang untuk mendayung perahu itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi? Tiba-tiba para murid melihat, itu hantu. Ternyata bukan hantu, dibalik Tuhan. Maka kemudian Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus berbicara kepada murid-muridnya, menenangkan. Tenang, ini aku, jangan takut. Lalu semua menjadi teduh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tenang, ini aku, jangan takut. Perahu yang diombang-ambingkan akhirnya menjadi tenang juga. Saya teringat ketika saya mendampingi anak-anak muda Katolik di Dekenat Selatan Keuskupan Purwokerto atau sering disebut OMK Deksel. Setiap tahun ada 2 kali acara biasanya, liburan, kenaikan kelas dan akhir tahun. Itu ada semacam beberapa paroki Jumat, Sabtu, Minggu kumpul bareng untuk sekedar saling kenal, sekedar mengalami internalisasi pengalaman-pengalaman rohani mereka dan sedikit pengkaderan. Waktu itu paroki Gombong yang menjadi tuan rumah dan dikemas acaranya. Semua peserta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paroki yang kemudian OMK-nya ikut di acara itu. Dibagi menjadi 4 kelompok dan dibagi menjadi 4 seperti moving class seperti itu ya. Nanti kelompok ini selama 30 menit dengan satu acara, kelompok ini dengan acara lain, dengan pendamping-pendamping masing-masing. Nanti ketika sudah 30 menit, mereka bergeser ke tempat lain lagi. Dan ini ke sini, ini ke sini. Kemudian akhirnya yang tadinya misalnya ada kegiatan untuk memanggul salib, masuk ke tangga menuju tower salah satu HP semacam yang menyediakan layanan untuk sinyal HP itu ada menara tinggi dan ada tangganya kecil itu. Kemudian nanti ada OMK-nya, ada yang naik membawa galon aqua, ada yang game, ada yang masuk. Nah, yang menarik adalah yang masuk ke waduk Sempor itu.
Karena mereka tidak saling tahu, setiap kelompok, semua moving class tidak di briefing dengan acaranya apa, kemudian dibawa oleh seorang tukang perahu menuju ke tengah di Waduk Simpor ini. Kemudian di tengah drivernya pura-pura problem mesinnya, kemudian mati, disuruh mematikan. Kemudian setelah itu pura-pura drivernya menggoyang-goyangkan perahu seakan-akan ada trouble semua. Kemudian OMK itu yang jumlahnya sekitar mungkin 12 sampai 13 itu menjadi panik. Oh gimana, saya nggak bisa berenang, saya bingung, saya merasa bingung, saya merasa gimana nanti. Tetapi yang bisa berenang ada yang tenang tetapi tetap juga ikut panik karena dia mau nggak mau juga kalau renang jauh dari tengah waduk itu ke pinggir, tetapi juga ada yang sungguh-sungguh tenang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang yang sungguh tenang kalau ada apa-apa dia bisa menolong orang lain. Kalau yang panik tentu saja dia akan memikirkan diri sendiri. Kalau yang bisa renang tetapi tetap panik juga, itu pasti nanti kalau tenggelam dia juga akan renang hanya memikirkan diri sendiri. Padahal Santo Paulus pernah menuliskan, jika kamu mempunyai cobaan, maka rahmat akan datang kepadamu, dicurahkan kepadamu berlimpah-limpah. Tidak akan cobaan tidak akan melebihi dari rahmat yang kuberikan kepadamu. Itu menurut Rasul Paulus yang mengungkapkan tentang sabda Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, setiap akhir tahun kita diajak merefleksikan hidup kita selama 1 tahun. Kita kadang seperti kapal yang diombang-ambingkan, yang harus mendayung dengan seluruh tenaga, dan akhirnya apa? Kita juga selamat karena Tuhan datang. Karena yang tadinya ketakutan, kita merasa ada hantu, ada godaan, ada setan, ada kesulitan, ada sesuatu yang menghambat pikiran saya, kehendak saya, jiwa saya, hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya. Tetapi ternyata Tuhan selalu mengatakan, tenang, ini aku, jangan takut. Nah, dari hantu menjadi Tuhan kemudian. Dan kita pun mulai merasa tenang ketika Yesus sudah menunjukkan kata-kata itu. Tenang, ini aku, jangan takut. Masalah mulai terurai. Ada orang datang membantu, ada orang memberi inspirasi, ada orang memberi masukan. Tiba-tiba kita kemudian dicerahkan. Harus berjuang sebagai tantangan, tetapi kita hadapi. Saya juga menjumpai beberapa keluarga seperti itu. Memang ada jalan keluarnya macam-macam. Beberapa keluarga ketika masalah ekonomi membelit, dikejar-kejar dengan segala kebutuhan hidup. Ada yang bekerja keras dengan mencari inspirasi, mencari pekerjaan alternatif yang bisa mendatangkan uang, yang bisa menahan keluarga itu tetap hidup secara ekonomi. Tetapi ada juga yang kemudian memang mendaftar menjadi tenaga kerja wanita atau pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan kontrak 1 tahun, 2 tahun. Tetapi ada juga yang mereka membuat kemudian hidroponik dengan usaha macam-macam, dan itu kemudian mereka hadapi. Mereka melihat di akhir tahun ternyata bisa berjalan walaupun masih harus perjuangan. Dan disitulah kata-kata Yesus, tenang ini aku, jangan takut. Artinya apa? Kita selalu tenang, tetapi juga tentu saja tidak berpangku tangan. Bekerja keras menghadapi semua itu. Karena kepanikan membuat kita tertutup, pikiran kita menjadi kacau. Tetapi tenang membuat kita dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.